Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Banyak sekali requestan masuk menanyakan tentang pisau sembelih apa yang dipakai ketika masuk ke RPH kemarin. Ini kita tampilkan ya, beberapa yang sudah pernah saya pakai tampil di RPH, rumah pemotongan hewan, untuk memotong sapi-sapi yang besar, sapi limosin, sapi simental. Ini masih terikat dengan sabuknya, ada 4, masih terikat dengan sabuknya, sabuk Betawian. Ada 4 ini, yang 3 pisau jagal, yang satunya pisau seset. Tapi tidak saya tampilkan untuk pisau sesetnya, tidak kita mainkan karena kita hanya menyembelih ya, kita hanya menyembelih. Oke, satu persatu coba kita buka dari sabuknya. Nah, untuk ikatannya seperti ini, sebentar kita luruskan. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi sabuknya yang kita tekuk, sabuknya kita tekuk untuk keluar masuk ke tali daripada pisaunya. Nah, lubang talinya segini, masuk ikat pinggang Betawian, sabuk Betawian model selobokan yang saya pergunakan. Ini yang polos, insya Allah ini belum pernah. Yang ini belum pernah karena ada kembarannya seperti ini ya. Yang ini belum pernah insya Allah karena ada kembarannya. Yang ini kita dikasih lihat yang kembar. Untuk yang seset ini sarung kulit tebal, jahitannya seperti ini, polos. Untuk lubang ikat pinggangnya memang lega gede. Ini Victorinox pabrikan. Saya sengaja pakai Victorinox karena kalau untuk seset itu dia lebih bekerjanya lebih ekstra, jadi kita pakai pabrikan agar bila mana terjadi sesuatu atau buat kerja-kerja keras lebih aman. Nah, yang ini kita lepas ya, kita buka yang kembarannya yang itu. Jadi pada waktu jelang Idul Kurban kemarin kita sengaja buatkan kembaran-kembaran gitu. Nah, ini yang kita pakai sudah beberapa ekor sapi. Nih, mirrornya mirror ngaca model hidden tank, brul amboina, dipin menggunakan pin mozaik sebagai aksesoris tembus, dan pin kuningan. Oh, enggak kuningan, pin di sini bukan kuningan. Itu kalau kuningan nanti enggak sinkron warnanya dengan ini ya, tembus buat penguatnya. Nah, ini yang saya pergunakan. Di sini ada namanya, nama saya. Mirrornya mirror ngaca ini yang kita pergunakan beberapa kali. Materialnya 3CR 13, 3CR 17, S600 dan LMAX. Itu sekelompok dengan material sekelompok baja-baja sekelas stainless.
ya, 3CR13, 3CR17, S600, LMAX, dan beberapa yang lainnya saya tidak ingat. Itu kelasnya kelas stainless. Ini panjangnya 25 cm, 25,1,2 antara itu. Terlebar di sini 4 cm, terlebar di pangkal, dan ketebalan 2 mili, tebalnya 2 mili. Seperti ini. Nah, ini memang spesialis untuk strike. Mirrornya ngaca, dia premium banget, pakai brul amboina, di genggaman nyaman, memang spesialis untuk strike. Nah, model gini kita selain menambah kepercayaan diri, juga ketajaman. Insya Allah kalau untuk standar layak, standar layak. Nah, yang unik begini, yang uniknya ketika pernah kita pakai di Idul Kurban kemarin, itu terjadi chipping ya. Kalau rolling itu meleot, kalau chipping itu rompal. Mata gergaji itu chipping, biasanya terkena benda keras atau terkena tulang. Nah, cara mengatasinya tidak perlu diturunkan di batu asahan, karena dikhawatirkan ketika batu asahan itu batunya lokal seperti yang saya jual itu kan lokal. Nah, itu biasanya malah grade-nya ya memang dinyatakan 8.000, mohon maaf, grade tertinggi 8.000, tapi realnya, aslinya itu kurang dari 8.000 karena batu lokal. Tapi kalau batunya batu Jepang, batu Cina, batu pabrikan luar, nah itu baru kehalusannya bisa dipercaya. Nah, itulah, jadi benar-benar halus. Nah, sebaiknya jangan diturunkan ke batu jika batu itu benar-benar tidak halus, seperti tekel lantai ubin yang halus, itu bukan. Sebaiknya cukup dengan strobing. Sekali lagi, jangan diasah ke turun batu, dikhawatirkan grade-nya malah rendah seperti itu ya. Jadi cukup di strobing yang kasar. Contoh misalkan sapi naik ke kuda, naik ke domba. Nah, ini kuda, varian kuda. Waktu itu terjadi chipping atau rompal, kita strobing dan kita pergunakan untuk menyembelih. Alhamdulillah tetap halus lagi. Nah, ini sekelas stainless steel, apalagi baja bekas seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya sering mewanti-wanti, sediakan strobing untuk. Nah, ini perhatikan, sobeknya terselis, bukan sobek karena sobek, bukan, tapi terselis. Ini karena saking tajamnya kertasnya, tisunya ini tidak rata. Nah, ini terselis seperti itu ya. Ini yang menjadi gajuan saya yang ada namanya. Terus selanjutnya yang ini insya Allah kita buka sekalian. Nanti pengen, kalau badan sudah sehat, saya mau ke RPH lagi, saya pengen coba yang LMAX Candung. Ini keadaan cuaca tidak menentu, pancaroba, musimnya hujan, ini hujan deras dan mengakibatkan flu, makanya saya greges, ini kering, badannya lagi kering, jadi belum berani keluar malam. Ini yang satunya lagi, modelnya satin, sarung kulitnya tebal, selopokan, jahitan rapi. Nah ini wooden tang pakai ebony wood, di pin mozaik tengah tembus, pin kuningan tembus buat penguatnya, rapi banget. Perhatikan, di sini ada chipping, tapi masih bisa dipergunakan dengan cara distrobing dan terus dipakai. Insya Allah aman. Nah, ini kena tulang. Kalau di RPH kan tidak tergantung ya, lahirnya gantung, jadi tidak terkena pondasi atau apa atau lantai, tidak.
tapi ini terkena tulang karena saking semangatnya saya menarik kuat sehingga krak gitu, krak, bunyi krak sampai dia membentur tulangnya sampai terkena gitu ya. Kalau yang ini satin polis BG, serat baja, nyerat bajanya, materialnya Bohler K110. Yang ini panjangnya 21 cm, 21 cm, terlebarnya 3,8 ya, antara itu 3,7 3,8. Ketebalan di sini 3,5 atau 3 mili, ketebalan 3 mili menipis. Nah ini 21 cm yang ketika saya melihat sapi itu lehernya tidak banyak gelambir, tidak terlalu gelambir, dan lehernya kecil, bisa kita mainkan dengan yang pendek 21 cm. Kalau dirasa lehernya gede, baru saya pakai yang andalan saya ini, kembarannya yang ini yang polos, belum pernah dipakai, siap kirim ini ya, siap dimahar. Material sama 3CR13, finishing mirror polish kaca, ngaca, bener-bener ngaca. Ini kotor biasa ya, kotor karena sering kita stroping sudah 1 tahun kita pakai, sehingga kotorannya menempel. Nah perhatikan, nah ini baru benar-benar bisa dipakai buat ngaca loh. Kegantengan bertambah, kepercayaan diri meningkat. 3CR13 Brul Amboina, pin mozaik tembus, pin buat penguatnya. Nah ini cakep. Panjangnya masuk kategori 25 cm ya, 25 cm. Terlebarnya 4,1 4,2. Ketebalan di sini 2 mili. Dan ini insya Allah sekali lagi menambah kegantengan dan menambah kepercayaan diri. Jadi kalau orang sombong-sombongan gini, dilepaskan gini, tapi saya takut mengena. Benar-benar ini benar-benar tajamnya aja. Ini tisu sekarang kita seliskan di tisu. Bridil kurang tajam, tinggal di stroping, cukup begitu. Kita coba ya, ini di kulit domba. Kita ambil yang utuh di sini, teksep. Mudah sekali perawatannya, tinggal stroping. Nyetropingnya main-main, tidak serius, apalagi nyetropingnya serius. Oke, ini yang 3CR13 25 cm, kembaran punya saya. Selanjutnya yang ini yang lebih panjang. Kalau yang hitam finishingnya satin ya, seperti ini. Luarnya sarung kulitnya benar-benar premium, tebal, model sloboan, jahitan rapi. Nah ini sudah pernah kita pakai. Oh gede, lega ya. Pin mozaik, pin kuningan, penguat, tembus. Handlenya ebony wood, modelnya cakep banget. Materialnya Bohler K110. Finishing satin polish BG banget. Yang ini panjangnya 25,7, masuk kategori 26, sepakat kategori 26 karena lebih dari 5 mili. Oke ya, masuk kategori 26. Terlebar 4 cm, ketebalan 4 mili, 3,5 mili, menipis. Nah ini pernah kita coba juga. Alhasil di sini terjadi ciping-ciping ya, ciping-ciping. Kita buktikan di kertas. Kalau dia nyendat berarti ciping. Nah di situ. Di pangkal ke ujung lancar, pangkal ke tengah lancar, tapi di tengah menuju ujung ada 3 ciping. Dek. Nah di situ. Tapi masih saya pakai dan lancar-lancar jaya. Serat-serat bajanya cakep ya, perhatikan.
serat bajanya nyerat banget, indah banget, nyerat ya, nyerat. Nah ini masih bisa dipakai karena ketika pembukaan di leher sapi dia menggunakan di pangkal sini, pangkal menuju ke tengah. Nah ini kan tajam ya kan, perhatikan lagi, di pangkal hingga ke tengah untuk membuka leher sapi set sampai sini. Nah itu dia ngebelah lancar, halus, artinya masih bisa dipakai sampai di sini. Ini guys, sampai di sini. Nah, 1 2 3 4 yang jiping. Tapi nanti ketika dipakai terus dan disetroping terus, insya Allah jipingnya hilang. Jipingnya hilang. Sekali lagi perhatikan di bagian jipingnya, tengah pangkal set. Nah di sini batasnya 1 2 3 4 set. 1 2 3 4. Oh 3, antara 3 itulah 3 4 jiping. Jadi di sini masih bisa dipuskat. Nah, di pangkal sampai sini masih bisa dipuskat, berarti masih layak dipakai. Nanti kalau dipakai terus dan di stropping terus bakal hilang seperti gacuan saya, bakal hilang jipingnya, sempurna lagi. Jangan diturunkan ke batu asahan, takutnya malah tumpul. Cuman itu kenapa alasannya tidak diasah, takutnya malah tumpul karena gritnya lebih rendah. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Ada kurang pahamnya boleh ditanyakan di kolom komentar. Ada minatnya silahkan tanyakan ke admin di nomor WA yang tertera. Di sini yang jomblo ini bohler 26 cm, terus 3CR 13 itu 25 cm, bohler 21 cm. Ini yang ada namanya gacuan. Sebenarnya kalau ada yang mau mahar ya saya kasih, saya lepas. Kalau saya itu nggak ada gacuan, cuman kemarin ketika Idul Kurban saya kepingin ada namanya seperti itu buat saya sendiri. Nah, itu ya. Ini sudah kita bongkar semua peralatan yang kita pakai sembelihan di RPH. Kuncinya apa? Meskipun baja premium tetap menggunakan stropping. Ya, kita sedia stropping beberapa varian. Ini ukuran medium, ada ukuran jumbo. Semua bisa ditanyakan, dikonsultasikan kepada admin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.